Allahu Akbar, lagi-lagi guys. Siap, siap, buruan. Dun. Oh, ular bro. Udah. Aku bilang, saya tuh terus ular. Kalau saya, kalau apa? Tinggal di itu kalau karena mama ada di tas situ. Oh, tunjuk ke sana. Kalau kayak gini? Iya. Kalau kayak gini untuk? Biar ada cahaya. Oke? Oke. Udah enak banget tawa ya di sini nih. Coba kita lihat lorong ya. Kayak ada yang manggil. Ini sih aku nggak ganggu ya. Di sini nih, aduh gak enak banget hawanya, panas. Ya, halo. Gila gak enak banget guys. Cuma sih gue ngerasa lebih tenang mungkin karena udah dipagarin kali sama tim misteri ya. Jadi nggak terlalu ada yang mau masuk tapi nggak bisa. Dibanding tadi tuh kayaknya interaksinya tuh kayak langsung masuk aja ke badan gue. Ini cuma kayak ngerasa ada yang mau ngajak ngomong tapi nggak bisa. Di situ sih nggak tahu sih ada apa. Pas gue kesana dia mau ngejar, makanya gue langsung lari. Penasaran. Ya, makin kesini makin, aduh orangnya gak kuat ya gue di sini guys. Tapi dia tumbennya nggak bisa masuk. Boleh ngajak ngobrol nggak sih yang ada di sini? Mata gue selalu kesana nih, ada apa nih? Kayak mau ngajak ngobrol, cuman dia bilang tolong. Tolong kenapa? Apa yang harus gue tolongin? Ada suara jalan gitu, langkah kaki kayak seorang merangkak.
kayak makin lama makin deket. Ada suara. Dari situ suaranya, gue nggak berani untuk datang ke situ. Auranya karena aura ini ya kuat banget, nggak kuat. Udah deh, ada yang mau masuk. Kalau kelamaan yang ada masuk nih, gue gak bisa nahan aura negatifnya. Udah sesak napas. Tim, ada yang ngedekat ke gue. Makin dekat. Saat Rara sedang mencoba untuk melakukan satu buah pembuktian, Rara pun melihat seperti ada sesosok wanita berbaju putih yang sedang merangkak dan mencoba untuk berinteraksi dengannya. Enggak, aku gak ganggu. Pergi sana. Ya. Kenapa? Tadi kita dengar ada suara yang Iya, tadi dia mau masuk. Aku ngeliat, itu serem banget. Apa-apa yang Rara lihat? Dia jalannya begini. Ngerangkat. Serius? Iya. Hilang di kaca itu. Iya. Rara bisa jelas apa maksudnya? Jelas gak wajahnya seperti itu? Ketutup rambut. Oh, di sini tadi ya? Iya. Siapa dia? Jadi dia tuh emang di sini tuh kayak ada sosok apa ya? Kayak setengah hewan gitu. Oh gitu? Iya, tapi rambutnya tuh gimbal ke sini, terus ada putih-putihnya. Iya. Ada putih-putihnya. Terus kukunya panjang. Merangkat. Emang dari situ kok. Dari Makanya tadi aku langsung lemes. Aku langsung kayak takut diterkam ya. iya, tapi ya, setelah kayak gitu kayak langsung kesana lagi hilang. Ke kaca. Sini guys, hilang nih. Ini belakangnya apa sih? Nggak tahu juga sih, kita belum pernah lihat. Belum pernah lihat juga ya? Ke situ. Tapi yang jelas sih kalau lihat ada pohon gini, dia pasti buntu. Buntu ya. Sama ada yang minta tolong tadi, Di situ, cewek. di sini. Kata dia dulu dicekik di situ. Halo, malam ini aku mau explore nih masih di lokasi yang sama seperti tadi, tapi aku di kawasan dekat dekat pemandian kolam renang ya. Jadi di area kolam renang, dan tadi aku di sini ngelihat sosok laki-laki kayak jawara gitu. Tapi sekarang aku lagi cari-cari lagi di mana dia. Kita ke daerah sini.
Hai, Assalamualaikum. Jadi di atas pohon ini nih ada yang lagi gelantungan, ngucang-ngucang kaki. Kelihatan. Nih, ada sosok yang lagi gelantungan, ngucang-ngucang kaki. Dan itu emang serem. Tempatnya bisa dibilang energinya kuat banget. Terus besar banget. Sekarang kita ke area belakang. Wah, di sini energinya kerasa gede banget. Ada bunyi di sebelah kiri tapi dia nggak nampakin. Kayak ada bunyi apa ya? Cuk 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 gitu. Di sini. Nah, mulai mereka pada ngedengerin bunyi-bunyiannya, dan di sebelah depan ada sosok yang lagi ngeliatin. Jadi ngeliatin matanya, dan dari dalam sini ada yang ngintip. Ada yang manggil. Dari belakang, banget. Biasa mereka minta dikejar, dan suara kodoknya mulai makin kenceng, padahal tadi tuh gak ada sama sekali suara kodok, tapi sekarang mulai kenceng banget. Dan di depan sini ada sosok nih. Hai, ada yang lagi berdiri ngeliat, terus matanya tuh yang bener-bener melotot, dan ya, jadi pandangannya tuh bener-bener fokus ngeliatin, kayak apa ya, kayak sedikit marah gitu, ada kegiatan apa mungkin gitu. Jadi bener-bener yang marah, terus matanya tuh melototnya tuh yang melotot, seakan-akan kita tuh nggak boleh kesini gitu. Ada yang lempar dari sini. Masih ada yang di atas tadi, masih ada. Dari belakang masih ada suara-suara hentakan-hentakan. Nah, jadi sosok yang tadi Aiko bilang, jadi sosoknya tuh bapak-bapak pakai ikat kepala, terus pakai baju mangsi. Kalau orang Sunda tuh bilangnya baju pangsi apa mangsi gitu ya. Jadi beliau tuh kayak jawara, dan beliau tuh emang udah lama tinggal di sini dan kayak ngejagain tempat ini. Jadi tempat ini tuh kayak emang dulunya tuh masih ada keturunan beliau di sini tuh gitu. Dan beliau di sini nggak ngeganggu. Beliau di sini tugasnya hanya untuk menjaga saja. Ada yang duduk. Jadi perempuan yang pas datang masih menampakkan. Sekitaran kolam renang. Sepi sih kalau di sini ternyata. Sini banyak pohon-pohon kemboja juga. Terus itu ada kayak bangunan di bawah, tapi mau nginjek itu takutnya rawa atau apa gitu. Jadi nggak terlalu ke bawah juga. Penasaran sih, pengen nyoba kesini nih, jalan kesini, karena di situ tuh kayak ada ini lapangan apa ya,
Wow, ular bro. Ada ular. Ada ular. Ada ular hitam tapi pendek banget. Terus pas itu kenceng banget sih. Kaget sih kalau mau ular. Lumayan gede, segede apa ya? Segede ini deh, segede baterai ini ularnya. Terus tapi yang anehnya tuh dia ngelirik gitu. Ada ular bisa ngelirik gitu kan. Masih dilihatin sama perempuan. Tetap ngeliatin. Jadi ada suara yang kayak mendeketin gitu. Tapi pas kita deketin hilang. Terus mulai mencium bau gosong. Jadi kayak bau apa ya, daging yang gosong gitu. Bau daging gosong. Udah mulai berguguran juga sih. Ada suara kucing kenceng banget. Lumayan. Jadi guys, ada yang ngeliatin mukanya agak rusak, kayak melepuh-melepuh. Ini kayaknya bekas apa ya? Bukan bekas, ini ruangan dapur sama buangan sampah. Sepi ya? Sepi sunyi. Ditungguin sih nggak pada datang. Ya kalau untuk yang lewat-lewat sih banyak, tapi ya mereka yang nggak ganggu. Ya kayak masing-masing aja lewat-lewat dengan sendirinya kayak manusia yang lewat lalu lalang gitu, karena ini juga kayak bagian dari apa ya, jalan mereka untuk lewat-lewat gitu. Kayak dapur. Ada satu interaksi Pak. Tadi yang sosok bapak-bapak yang kayak jawara itu bilang dia emang penjaga di sini dan dari jalan. Dan ternyata yang punya bangunan itu emang masih leluhur ini tuh, leluhur yang punya bangunan ini. Tapi tadi sempat ada interaksi nggak? Tadi bukan interaksi tapi sempat mau ke sana. Nggak, cuman Pas mundur lagi ada ular. Oke. Ada ular hitam tapi ngelirik gitu matanya. Pas di center matanya tuh kayak ngelihat ke atas gitu. Oke. Kesimpulannya Jadi kesimpulannya ya semua makhluk halus yang ada di sini tuh bukan niat untuk mengganggu, tapi mereka terganggu karena adanya hal-hal negatif yang dibawa ke tempat ini sama orang luar seperti itu. artinya memang seperti biasa ya, layaknya rumah kosong itu pasti digunakannya udah untuk hal-hal yang negatif. Itu ya guys, jadi pesan lagi nih 2 kali, kalau kalian masih melakukan hal-hal itu kebangetan. Itu cuman merugikan bukan kalian, tapi dampaknya itu lebih ke masyarakat sekitar ya. Iya betul, karena bukan hanya orang itu, jadi mereka kayak semua yang ada di sekitar sini kebagian juga. Terus ngelihat ada
Satu. Ya di atas tuh tadi ada yang kayak itu ngucang-ngucangin kaki. Serius? Iya. Apa itu, Ade? Itu kayak nenek-nenek, terus mukanya tuh keriput banget, terus rambutnya yang acak-acakan, terus gini aja sambil gini-gini rambut, Oke. ngucangin kaki. Overall mengganggu nggak tapi ini? Enggak sih sebenarnya, nggak ganggu. Nggak mengganggu. Enggak. Kalau kita niat datangnya ya untuk tujuan yang positif, mereka nggak bakal ngeganggu kita. Kecuali kita datang ke sini untuk hal-hal yang negatif, pasti mereka langsung nyerang kita dan ngeganggu kita. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Abis ini berarti saya Iya. melakukan uji nyali di Ruang ruang piano. piano. Siap. Oke, guys. Sekarang gantian gue yang melakukan uji nyali di area piano ini. Ini area piano ini nih, kalau tadi Aiko bilang area piano ini banyak ninggalin suasana mistisnya, lumayan cukup dalam ya di area ini. Tapi kita coba aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kalian ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum. Nah, ruangan ini tuh apa? Memang dulunya apa ya? Auranya yang untuk hari ini tuh gue ngerasa sangat beda banget gitu ketimbang yang sebelumnya. Kalau untuk yang sekarang itu lebih terasa ini banget sih, lebih terasa mencekam banget. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan ada satu eksistensi lagi kayak episode yang lalu. Jadi teman-teman yang pengen lihat episode sebelumnya, langsung lihat aja nih di atas ini ada. Itu sebelumnya tuh gue sama Tenaras dan Eren dari Westmeet East Indonesia, kita melakukan penelusuran di daerah dapur di ujung sebetulnya. Nah, terus kita melakukan interaksi di situ. Alhasil gue mendapatkan satu buah penampakan dan banyak eksistensi sih sebetulnya. Nah, kita coba ya di sini sekarang di mana nih? Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian kalau kalian ada di sini. Ini sih pianonya sih gokil. Terus satu lagi nih guys, ini yang harus gue kasih tahu ya. Jadi gini, di sini tuh ada buku guys. Nih, sini tuh ada buku. Kalau kalian bisa lihat. Jadi episode ini tuh agak-agak aneh gitu guys. Ini gue kasih lihat ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi di sini ada tulisan. Kita nggak sengaja sih, ini juga ada buku yang udah tinggal lama. Ini ada tulisan, namaku Rara, umurku 19 tahun, umur dimana aku harus berhenti kekanak-kanakan karena umur inilah tahun terakhir bla 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 bla. Nih guys tuh, kalau kalian lihat. Dan pasnya hari ini kita punya bintang tamu, itu namanya tuh Rara juga. Gokil gak sih? Nih sini kalau kalian ya nggak tahu sih, cuman ini buku-bukunya siapa sih nggak tahu juga ya. Kita lihat aja. Semoga ada satu penampakan eksistensi di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih guys. Oke. Gue seperti kayak denger ada apa ya, kayak ada suara meja. Coba kita lihat. Ada satu interaksi. Nggak ada ya, sini nggak ada orang, nggak ada siapapun.
Assalamualaikum. Kalau kalian ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Coba ya, masih melakukan interaksi guys. Coba lihat. Jadi cerita kali ini tuh lumayan berbeda guys. Soalnya kalau kalian memang ada di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, lagi-lagi guys. Lagi-lagi guys. Allahu Akbar, lagi-lagi guys. Lagi-lagi guys. Allahu Akbar, lagi-lagi guys. Lagi-lagi guys. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gua nggak suka kalau gini caranya. Kenapa selalu kayak gini? Karena merasakan adanya satu buah aura negatif yang mencoba menembus dimensi alam nyata di gedung ini, host kami pun Angga mencoba untuk melakukan penetralisiran dan membuangnya keluar area gedung. Jun. Jun. Lari itu di situ. GoPro. Lari. Siap, buruan. Jadi deketin. Siap, buruan. Jadi deketin. Siap, buruan. Jadi deketin. Siap, siap. Udah ya. Kalian bantu atau bantu? Hah? Rekod? Hah? Rekod? Dapat yang itu nggak? Hah? Dapat suaranya? Kurang aja. Makin Tak hanya sampai di situ, host kami pun masih mencoba untuk mengejar satu sosok yang masih berada di dalam gedung ini. Akan tetapi dikarenakan aura sosok tersebut sangatlah kuat, maka terjadilah satu buah pergesekan dimensi yang membuat host kami pun terkena serangan dan terpental sehingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Jun. Buruan. Eko. Itu. Buruan. Aku. Berdarah. Ini berdarah.
Beneran deh. Ada itu nggak? Bang. Masih ada. Yuk. Kita cari aja deh. Karena ini yang satu ini sebenarnya kuncinya nih, Kak. Yang satu itu adalah kan bener panjang umur. Panjang umur. Serangan lagi kan. Oh, gini. Udah bisa ini ya, kan. Diam. Bismillah. Belum. Ada lagi. Dah keluar ya, dan masuk lagi. Ya udah. Sedikit aja kita recap mulai dari Rara pengalaman hari ini. Aduh, benar-benar menegangkan dan di luar ekspektasi aku ya, karena memang ini kayak interaksinya itu parah banget dan benar-benar nyata. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri memang, wow, di sini benar-benar real gitu ya, ada nggak kelihatan sama sekali. Yang Rara lihat dan sampai tadi melakukan uji nyali juga, apa yang Rara paling merasa mendapat tekanan? Nyeratu ya, Tetap nyeratu. tetap nyeratu. Oke. Dia kayak, tapi dia kalau ke aku itu nggak jahat kayak dia menganggap aku mungkin kamu tuh cucu sama kayak latar belakangku sama kayak dia ya udah pergi dari sini, kayak mau menyelamatkan aja tuh. Oke. Kalau gimana? Ya emang di sini tuh emang energinya tuh besar banget. Tapi sebenarnya mereka tuh tujuannya bukan untuk mengganggu kita, tapi karena kita kelamaan mungkin terlalu mengeksplor mereka, jadi mereka kayak kesannya terganggu. Iya. Kayak kita aja kalau terganggu kan pasti marah gitu. Iya, Mereka juga sama seperti itu. Oke. Kalau saya sendiri tadi interaksi itu sebetulnya yang datang itu sama. Kalau saya gini, Kak. Ketika penunggu itu tidak mengganggu Iya. dan tidak mencelakakan orang, kita biarin aja. Kita hidup berdampingan. Tapi kalau dia mengganggu, seperti yang tadi saya lakukan di situ, dia mengganggu. Iya. Karena itu adalah satu sosok yang tadi Rara bilang, si perempuan itu, yang kalau tadi Aiko tidak pagerin dia, Iya. Rara mungkin udah parah, nggak tahu deh apa yang bakal terjadi. Jadi bukan si ibu ratu itu. Nah terpaksa harus kita usir dia. Tapi lucunya, Dia masih ada di sini, iya, ngincer aku. iya. Tapi lucunya, yang tadi menunggu selain si Ratu itu ya, dia tuh mau keluar tapi nggak bisa. Jadi terbatas nih sama area ini, pagar-pagar ini nih. Ya, jadi kayak ada pembatas buat mereka nggak bisa melewati Iya. area pagar. Ya, dan dia cuma bilang, gua ganggu lu supaya lu bawa gua keluar. Intinya Jadi gitu. sengaja gitu ya. Memang sengaja, Kesengajaan rupanya mengganggu gitu. untuk dikeluarkan dari dalam ruangan Iya. tersebut. Terakhir, ada pesan-pesan nggak ke pemirsa kita? Aiko dulu. Ya.
pesannya buat pemirsa yang nonton atau buat teman-teman yang lagi nonton, jangan pernah takut sama mereka. Selama kita sopan dan kita berpikiran positif terhadap mereka, mereka juga akan baik-baik saja terhadap kita. Kecuali kita udah berniat untuk berpikiran negatif, pasti mereka juga akan membalasnya dengan hal negatif juga kepada kita. Kalau dari aku, kalau misalkan mau datang ke tempat sesuatu, itu kita harus jaga attitude kita ya. Jadi agar kayak penghuninya itu tidak merasa terganggu. Oke. Kalau sebelum level, menurut kalian mengikuti misteri tempat angker dalam hal uji nyali dan kalian melihat semua yang terjadi, apa yang tanggapan kalian ini sebetulnya apa sih, real atau ini settingan atau gimana sih sebetulnya? Ini real banget sih ya, nggak ada settingan sama sekali. Kayak gitu. Dan aku emang bener-bener lihat nyata, apalagi yang pas tadi aku uji nyali itu yang sosok makhluk yang merangkak itu kayak mau menerkam aku, tapi akhirnya nggak jadi untuk yang nggak jadi. Itu benar real banget. Semua yang terjadi di sini emang real, nyata, dan tidak ada settingan sama sekali. Semuanya benar-benar kejadian, dan semua yang ada kita bilang ada, yang nggak ada kita bilang nggak ada. Iya betul. Oke, Aiko makasih banyak Rara. Ya, Terima sama-sama. kasih, sukses sama semua kegiatan yang sedang dilakukan Amin. sekarang. Sehat-sehat selalu. Oke. Tingkatkan selalu keimanan kita terhadap Yang Maha Kuasa agar kita tidak sirna dalam kemisisan. Gua langsung aja closing. Capek guys. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye.